Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat, yaitu Mbak Nurlia Dian Paramita. Dan juga tentunya yang berbahagia para OKP serta beberapa komunitas yang hadir pada hari ini. Hari ini kita sudah bersama para OKP serta beberapa komunitas yang akan melakukan fokus group discussion dengan tema Sumbang Gagasan Zilenial di Pemilu tahun 2024. Berbicara mengenai pemilu serentak tahun 2024 adalah berbicara tentang kemajuan dan masa depan bangsa. Pemilu serentak 2024 bukan hanya menjadi PR penyelenggara pemilu, tapi juga menjadi PR seluruh rakyat Indonesia, termasuk generasi zilenial yang cerdas dan kritis, yang mana pastinya kita sebagai masyarakat Indonesia mendambakan pemimpin yang jujur dan amanah serta mampu membawa pada kemajuan. Ini sebenarnya JPP itu LSM atau NGO yang sifatnya memang netral, jadi malah justru kita lebih banyak mengkritik penyelenggara pemilu, partai politik, sama kontestan. Kita nggak mau masuk juga ke dalam kita nggak masuk ke mereka, entah ke basisnya siapa gitu. Karena memang JPPN itu bentuknya dulu lahir di awal reformasi, NGO awalnya tentang pendidikan pemilu. Zilenial itu kan kita sebut Gen Z ya. Gen Z itu kan tumbuh dengan isu sosialnya adalah mental health, gitu ya. Jadinya, kayaknya anak Gen Z itu punya alasan untuk gak peduli sama pengembangan sistem politik di negara ini. Mereka lebih peduli sama bagaimana caranya mental health itu dijaga, gitu. Jangankan milih pemimpin negeri ini, milih ikut bapak ibunya aja, kalau mereka cerai aja mesti cuma kritikal, gitu kan? Dari kesalahan yang jadi sebelumnya. Kalau bicara masalah ide cemerlang, ide bagus, arahan ke depan, arah bangsa segala macam, semua orang pasti bisa lah. Pasti bisa ngomong. Pasti permasalahannya adalah bagaimana menjaga konsistensi yang mereka omongkan menjadi suatu gerakan dan realita. Ini yang jadi masalah. Jadi paling enggak ada something yang real, bukan berangkat dari kekosongan, bahwa kita hanya punya, kalau bahasa itu apa, kegelisahan gitu. Yang pertama kita bikin movement, gerakan yang benar-benar gue bilang tadi, tuntutan lo list aja dulu lo, misal lo kumpulin 1.000 atau 10.000 orang atau nggak 1 juta kalau lebih bagus, apa sih yang sebenarnya mau anak muda itu jadi platform bersama. Ketika emang lo bisa, lo bikin konsorsium tuh langsung antara Cipayung, teman-teman komunitas, bla 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 dan semacamnya. Bikin semacam kayak kontrak politik pun nggak masalah. Politik nggak usah pakai teori. Yang penting lo imajinasikan setinggi mungkin. Akhirnya lo akan tahu jatuhnya di mana. Gitu. Siapa hari ini sosok pemimpin misalnya yang fokus bicara soal pendidikan, dan boleh sebutkan, ada yang narasinya sampai di teman-teman yang
pelajaran menyentuh sampai maksudnya programnya bisa disampaikan lewat goyang TikTok gitu kan, 10 beasiswa gini-gini gitu misalnya. Nggak ada juga yang bikin kayak gitu. Atau kasus-kasus di remaja itu soal pelecehan seksual, kekerasan seksual. Siapa pemimpin yang hari ini concern ke isu itu? Untuk menggambarkan bagaimana mungkin tanggapan atau respon mereka terhadap ketika mereka bertemu atau baru mengenal para pemimpin daerah atau pemimpin di pemerintahan ini adalah kesan pertamanya pasti wow, karena sesulit itu untuk pelajar karena IPPNU berbasis di tingkatan pelajar mulai dari SMP, Sanawiyah, Madrasah Aliyah sampai dengan ada transisi di pelajar ke mahasiswa. Itu sangat menunggu-nunggu bagaimana mereka bisa bertemu dengan sosok pemimpinnya yang notabene mereka bangga. Itu belum lagi kalau kita mau bicara yang tadi harapan tadi. Jadi belum kalau mau disinggung apakah kemudian undang-undang kita ramah terhadap zilenial atau anak-anak Gen Z dan milenial. Misalnya untuk calon presiden saja itu harus jadi apa? Jadi orang tua gitu. 45, 40 tahun gitu. Atau untuk ada di penyelenggara saja misalnya harus ada batas usia tertentu gitu. Menurut gua dari sini aja undang-undang ini udah gak ramah terhadap milenial gitu. Kemudian kita hanya jadi marketing politik sehingga nanti kita jadi tim ses gitu atau jadi apa? Hanya untuk memenuhi kuota. Oh ya ternyata partai politik ini ada milenialnya. Perspektif sebenarnya bagaimana kami membela anak muda. Kalau tadi dari teman-teman OKP mungkin banyak sekali perspektif yang bisa berbagi tentang itu, tapi kalau kami sebagai praktisi yang secara langsung mendekati anak muda dengan konten politik, siapa sih anak muda sekarang tertarik politik begitu? Ternyata banyak hal yang tidak terduga begitu, Mas. Contoh, kami sering bahas juga di teman-teman kasus BLM di gerakan BLM di Amerika, kasus kulit hitam itu penggeraknya semua anak muda. Cerminan itu benar ya, kalau yang seperti ini kita harus berkaitan dengan orang yang kelak, mungkin ke teman-teman yang mohon maaf ke kakak yang cewek-ceweknya selebgram, bagaimana dia bisa menyampaikan selebgram tentang edukasi politik, tidak hanya mulut-mulut tentang jual skincare kayak gitu, tidak mulut jual yang lain sebagainya. Nah harusnya edukasi ini yang perlu masuk dalam kita. Nah, tapi kan logika cara berpikirnya hari ini orang akan melihat di mana orang itu dilahirkan, maka dia akan mengidolakan soal itu. Kata kunci yang mungkin jadi pintu masuk soal zilenial ini buat kami itu yang paling utama adalah kehausan akan validasi, bahwa kami ingin menciptakan sebuah iklim di mana gerakan kerelawanan itu jadi lifestyle baru untuk teman-teman anak muda yang ada di Indonesia. Karena kalau kita lihat, misalkan kemarin kita undang relawan yang sudah berkunjung ke 36 negara. Hampir mayoritas negara-negara maju di Eropa Barat dan Eropa Timur menjadikan kerelawanan itu sebagai bagian dari keseharian dari anak. Nah itu dia, mungkin maksudnya untuk sosialisasinya mungkin kali ya Mas ya. Nah mungkin kalau untuk masukan dari saya mungkin akan lebih mendekatkan tentang kesannya itu sendiri mungkin ya. Mungkin nanti dari partai sendiri atau apa, kita dari tarian, kita memperkenalkan salah satu kesenian dari daerah mana, mungkin seperti itu. Bisa
kemudian pembangunan Indonesia ke depan? Bisa atau tidak pertanyaannya itu. Terus kemudian kalau misalkan pun bisa, bagaimana sebenarnya caranya yang bisa dilakukan agar teman-teman muda ini aspirasinya nyampe, kemudian programnya bisa sesuai dengan anak muda.